seolah-olah ada naik, ada turun, berarti ada dua keadaan. Satu keadaan naik, satu keadaan turun. Pahamilah, pahami, dengarkan, dan cerna. Ada naik, ada turun. Seolah-olah ketika disimak, ditilik, berarti ada dua keadaan. Keadaan naik, keadaan turun. Dua keadaan itu menunjukkan tentang Allah dan Muhammad. Dua keadaan itu menunjukkan tentang Allah dan Muhammad. Yang mana Allah dan Muhammad saling berkasih-kasihan. Ya, kita bercinta-cintaan lah. Makanya disebut Habibullah. Nabi Muhammad dah, ya kan? Nabi Muhammad itu disebut Habibullah. Habibullah itu artinya kecintaannya Allah. Atau umumnya kita mengenal kekasih Allah. Maksud daripada kekasih Allah ialah kecintaannya Allah. Allah dan Muhammad saling berkasih-kasihan. Dengan isyarat dua keadaan tadi. Simaklah, simak apa yang saya katakan. Cerna, bukan hanya sekedar dicerna oleh akal, tapi melalui rasa hati. Seolah-olah pada naik turun napasmu itu engkau menyadari saat naik dan turun Allah dan Rasulnya saling berkasih-kasihan. Dalam definisi tasawuf atau dalam makna hakikat, maksud daripada berkasih-kasihan itu ialah muraqabah. Muraqabah itu artinya berintai-intaian. Maksud berintai-intaian itu saling pandang memandang. Allah memandang kepada Rasulnya, Rasulnya juga memandang kepada Tuhannya. Ini isyarat naik turun napas tadi. Dalam dua keadaan, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ini untuk diketahui, tapi dimengerti. Ketika engkau mengerti, begitu ceritanya. Mengerti itu ya syahadat. Syahadat itu menyaksikan. Maksud menyaksikan itu bukan melihat dengan mata. Maksud menyaksikan itu engkau mengerti apa yang engkau rasakan. Tadi kan di awal tadi dah. Di awal tadi. Yang maksudnya mengerti itu engkau merasakan. Itu syahadat, menyaksikan. Menyaksikan itu engkau mengerti apa yang engkau rasakan. Ada kopi di depan. Bagaimana maksudnya engkau itu menyaksikan kalau itu kopi? Maksudnya engkau mengerti setelah engkau merasakan. Oh, kayak ini kopi. Tapi kalau engkau belum merasakan, maka belum dikatakan engkau mengerti kalau itu kopi. Dan ketika engkau belum mengerti itu kopi, berarti engkau belum menyaksikan. Begitu maksudnya. Napas tadi dimengerti. Dan rasakan naik turunnya. Dalam engkau merasakan naik turun napas tadi, yang engkau mengerti adalah, oh ini Allah dan Rasulnya saling berpandang-pandangan. Allah itu apanya? Allah itu pujinya. Allah itu puji, kata-kata pujian yang ada di napas. Ya.
Hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Itu kata-kata pujian yang ada di nafas. Tapi yang lebih lagi harus dimengerti, bukan hanya sekedar kata-kata pujian, tapi engkau mengerti bahwa naik dan turun nafas ini adalah isyarat Allah dan Rasulnya saling pandang memandang. Maka ketika engkau merasakan, berarti engkau menyaksikan Allah dan Muhammad saling berpandang pandang. Coba aja nanti rekamannya diulang-ulang lagi didengarkan, paham tak? Mungkin sekarang belum paham, tapi ketika nanti ada rekamannya, diulang-ulang, mendengarkan ini, materi ini, ada tuh nanti bisa nanti pahami tadi. Enggak? Itu. Lalu kemudian untuk menyempurnakan penyaksian pada naik turun nafas ini tadi, bahwa Allah saling pandang memandang. Yang dimengerti kan begitu kan? Yang dimengerti. Lalu sempurnakan penyaksian dalam rasa mengerti tadi. Ini tadi wujudnya apa? Bening lah. Bening kalau lah? Bening. Ini bening kan ada? Bening. Maka pandanglah yang bening ini. Pandanglah yang bening ini. Pandanglah yang bening ini. La ilaha illallah yang dipandang, Muhammadur Rasulullah itu yang memandang. Bukan kita lah, bukanlah, pahamlah. Kita hanya penyaksinya aja. Artinya mengerti. Penyaksi itu artinya mengerti. Kita hanya disuruh untuk mengerti. Seolah-olah kayak ini lah. Anulah, Ika mengertiilah, Ika mencari pengertiannya lah. Coba dimengerti bahwasannya Allah dan Muhammad saling pandang memandang. Kayak itu nah maksudnya. Di balik yang hidup yang ada pada dirimu tersirat sir Muhammad. Di balik yang hidup yang ada pada dirimu terdapat sir Muhammad. Maka dia memandang ke sini. Yang memandang dan yang dipandang. Yang memandang dan yang dipandang. Saling pandang memandang. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Pahamlah maksudnya kesini ini bukan menunjuk diri kita lah. Pahamlah. Nah itu dah. Kalau dipahami, dimengerti, oh tahu sudah, berarti kita cuma disuruh mengerti aja. Kitanya beratanya nah, hanya disuruh mengerti bahwa di balik diri kita ada yang memandang. Ini yang dipandang. Yang memandang dan yang dipandang Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Nih. Ya kadang mau belain. Kalau di situ bening, di sini juga harus bening. Kayak itu nah. Baru ini bisa Muhammad, Ahmad, Ahad, karena sama-sama bening. Bening itu artinya suci kalau bahasa ilmunya. Bening itu artinya suci. Bahasa hakikatnya kayak itu. Maha suci Allah. Nah, kayak apa suci itu? Maksud suci itu bening. Nih. Maka rasakan dan sadari. Merasakan dan menyadari berarti mengerti itu. Merasakan dan menyadari itu yang disebut syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, jangan tersalah menunjuk ke sini. Muhammad Rasulullah bukan kita, paham lah? Paham. Kita hanya disuruh untuk mengerti. Itu yang dikatakan menyaksikan. Harus dijelaskan kayak itu. Kalau kada dijelaskan kayak itu, mungkin banyak aja pelajaran di mana-mana, tapi kada dijelaskan kayak itu. Oh, berarti ini Muhammad Rasulullah tertunjuk diri seorang. Itu teplihoinya. Jadi tersalah. Bila kita ini Muhammad Rasulullah, kayak itu lah maksudnya. Tapi sir di kedalaman yang hidup, yang ada pada diri kita, itu ada sir Muhammad. Kayak itu maksudnya. Nah, sir Muhammad itu yang memandang. Pahamlah? Coba saya kasih contoh lagi supaya lebih paham. Harus ini, kalau ini pemakaian soalnya. Ini pemakaian, jadi harus paham bujur-bujur. Namanya pemakaian itu harus paham bujur-bujur. Kalau kada paham, nanti kita pakainya kebalik-balik. Enggak, kancing di bawah ditaruh di atas, kancing di atas ditaruh di bawah. Gitu. Karena kada paham. Maka untuk dipakai. Kan gitu. Oke, ini untuk memudahkan paham. Hanya sebagai apa nangarannya tak perbandingan aja, ilustrasi aja. Tapi arahnya nanti ke situ maksudnya. Paham nggak? Kita ini berataan berisi kuitan orang tua. Kita ini berisi kuitan abah. Ya, kita ini masing-masing punya abah. Ya kalau lah ada abah kita nih. Di diri kita ini ada inasar abah kita kada? Ada kalau lah. Pastilah, yakinlah darah daging kita ini, darah daging kita ini ada darah daging abah kita. Ya kan? Secara tidak langsung, karena darah daging ini ada darah daging abah kita, maka ketika kita memandang orang lain atau memandang siapapun, maka tak ubahnya kita ini pun sebagai perwakilan orang tua kita sedang memandang. Karena di balik bola mata kita, di situ pun ada sir pandangan abah kita juga. Itu baru pandangan, belum sikap tingkah laku. Mewakili sikap tingkah laku orang tua kita. Makanya jaruran ketika ada sipulan, apa ngarannya, berlaku buruk apa sampah masyarakat apalah macam-macam, lalu jaruran itu anak siapa gerang tuh, ya kan? Nah orang tuanya tuh umpat-umpat dah, anak siapa gerang itu, umpat-umpat tuh orang tuanya dah. Begitu pula ketika dia baik disambat juga, itu anak siapa gerang. Pahamlah maksud kata-kata itu. Artinya si anak tadi itu perwakilan dari orang tuanya. Kayak itulah. Nah, di sini ruh pada setiap diri adalah pancaran nur dari Nur Muhammad. Sekali lagi, ruh pada setiap diri adalah pancaran nur dari Nur Muhammad. Berarti ruh pada setiap diri kita adalah perwakilan dari Nur Muhammad. Nah begitu maksudnya. Ruh itu kan yang hidup ini. Makanya tadi ketika memandang, maka sesungguhnya yang memandang itu di kedalaman roh, yang memandang itu adalah Muhammad. Yang dipandang adalah Allah. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Takluknya ya di napas tadi. Allah Muhammad, Allah
Muhammad. Cobalah. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Nah, bisalah berpisah nang hidup ini dengan yang ada ini. Dan bisa Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia sertamu di mana kamu berada. Satu langkah berjalan, dia sertamu. 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, dia sertamu di mana kamu berada. Allah Muhammad. Itu yang dimaksud syahadat. Maka sadarilah itu. Pelan-pelan, bertahap-bertahap. Nanti bisa setiap waktu. Sehingga dalam syahadat bukan lagi pada naik turun nafas, tapi pada pandangan. Kalau dulu saya menyarankan naik turun nafas setidaknya dalam sehari sekurang-kurangnya 5 menit, ya Allah. Sekurang-kurangnya. Tapi kesadaran akan yang memandang dan yang dipandang itu nantinya akan bertambah durasinya. Lagi duduk merasakan yang memandang dan yang dipandang, yang memandang dan yang dipandang. Lagi berjalan, kita naik motor kah, berjalan batis kah, tersadari yang memandang dan yang dipandang, yang memandang dan yang dipandang. Lagi apa saja kita. Nah, ketika yang memandang dan yang dipandang sudah tidak ada lagi yang lain selain Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, adalah iblis. Kada mau iblis nyelip di tengah-tengahnya, kada mau. Karena yang ada Allah Muhammad. Iblis kada mau nyelip di tengah-tengahnya. Mau lainnya kemasukan jin, kada mau. Karena ada Allah dan Muhammad. Kada mau jin menyelinap di tengah-tengahnya. Kayak itu dah maksudnya. Karena jiwanya akan terselamatkan. Ya. Nah, itulah mereka yang dikatakan telah berserah diri. Berserah diri kepada Allah dan Muhammad. Dia telah berserah diri dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang kita kupas sin dan alif. Alif dan sin ini adalah intisarinya dari Allah dan Muhammad itu. Intisarinya. Alif itu nih, ini sekilas saja. Alif itu nih. Yang dimaksud dengan sin tadi itu ialah ini nah. Apa ini? Tasydid atau sabdu, ya kan? Tasydid atau sabdu. Tasydid ada di Allah nih. Alifnya ngikut di sini. Alifnya. Tasydid juga ada di Muhammad. Ini nah tasydid. Ini alif di atas tasydid tadi. Ini alif di atas tasydid tadi menunjukkan tentang ini nah. Menunjukkan tentang ini nah. Adapun sabdunya yang di Allah maupun di Muhammad sama. Kelihatannya aja dua, ada di sini, ada di sini, tapi bentuknya sama kada? Sama. Berarti satu aja. Tasydid itu menunjukkan tentang ini nah. Ini tasydidnya nah. Masih belum paham lagi. Ini nah, nang ini tadi nah. Ini nah. Ini nah tasydid nah. Ini tasydid. Ya ini nah. Berarti alif di atas tasydid ketika dia bersatu ya ini juga orangnya nah.
Iya kah? Jika dirinci jadinya kayak apa? Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ini kalau dirinci. Kalau dirinci lah, sekali lagi, kalau dirinci Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba tatkala kita sholat, duduk tahiyat, ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, bangkat kada telunjuknya? Kenapa telunjuk diangkat? Karena menunjuk. Karena telunjuk ini untuk menunjuk. Kada mungkin kelingking atau jempol atau tengah. Telunjuk. Telunjuk ini untuk menunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah. Mana yang ditunjuk? Ini nah. Bergeraklah. Bergeraklah. Bergerak berarti ada yang hidup. Di situ Muhammadnya. Berarti bisa dikatakan yang ditunjuk itu Allah, yang menunjuk itu Muhammad. Pahamlah? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Makanya kalau hukum fikihnya menurut beberapa riwayat katanya ketika mengucap dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah diangkat. Ketika sudah sampai wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah turunkan. Itu nang bujurnya. Artinya sudah kan ada lagi yang ditunjuk, kan ada lagi yang menunjuk. Ketika dia menunjuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yang menunjuk kalau turunkan. Karena kan ada lagi yang ditunjuk. Kada kayak ini. Sampai habis. Sampai innaka hamidum majid masih aja. Itu namanya ragu-ragu siapa yang menunjuk, siapa yang ditunjuk. Ada lagi saking ragu-ragunya, apakah ditulis kada tahu juga. Nah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Karena sudah kan ada lagi yang ditunjuk, gitu nah. Sudah misa yang ditunjuk dan menunjuk sudah. Nah, itu maksudnya. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Kalau dirinci, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dirinci, kalau disimpulkan, ini disimpulkan lagi. Kurang apa sudah? Hah? Kurang selesai aja lagi sudah kita. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Ahmad, 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 mewakili ini, mewakili Muhammad, Ahmad, 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 mewakili Allahnya, la ilaha illallah, mewakili Muhammad. Ahmad, 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 Allah, Muhammad, Allah, Muhammad. Allah, Allah itu rumus-rumusnya kita. Rumus-rumusnya pemakaiannya ini sudah. Tidak ada lagi. Kalau kesini kemanapun engkau berjalan, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Tidak ada lagi yang lain. Sampai ke dalam kubur pun Allah Muhammad. Kayak itu maksudnya. Itu pemakaian. Makanya di sini tertulis al-yakin. Maksud al-yakin itu kalau bahasa gampangnya adalah pakai. Dan tapi sudah. Kalau belum pakai, belum yakin. Kalau sudah pakai, itu yakin. Itu kalau gampangnya al-yakin itu apa gerak? Al-yakin itu apa gerak? Oh, yakin itu kekuatan, keteguhan hati kita. Itu definisinya. Gampangnya itu ya sudah, al-yakin itu pakai. Dapat memakai berarti yakin. Kada bisa memakai atau kada mau memakai, kada yakin.
Maka siapa yang memakai dua kalimat syahadat dalam kehidupannya di setiap waktunya, selamat tuh. Kayak itu maksudnya. Nih pakai. Siapa yang dapat memakai dua kalimat syahadat di setiap waktunya, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, selamat tuh. Tidak memakai, tidak mau memakai dua kalimat syahadat yang sudah diuraikan tadi, hanya bergantung di ucapan aja, bergantung di ucapan aja. Pas datang sekarat, mulutnya kada kau berucap lagi, udah bisa mengucap, mati, belum selesai. Jadi bukan dimuntung, tapi pakainya kayak apa? Nih, al-yakin gampangnya adalah pakai. Siapa yang dapat memakai dua kalimat syahadat Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad di setiap waktunya, terus dia mujahadah, dia berjuang untuk bisa dapat mengerti dan menyadari bahwa yang memandang dan yang dipandang adalah Allah dan Muhammad, sampai akhirnya setiap waktu dia durasinya semakin panjang, maka itulah jalan keselamatan baginya. Sehingga ketika dia mati, maka matilah dia dalam keadaan bersyahadat secara hakikatnya. Dan itulah ia orang-orang yang husnul khotimah. Cukup sekian apa yang saya sampaikan di malam hari ini. Semoga menjadi berkah bagi setiap diri kita dan juga dimudahkan segala pemahaman, dan juga Allah nyatakan al-yakin atau pakai pada setiap diri kita, sehingga setiap diri kita dapat memakai dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Cukup sekian yang tersampaikan di malam hari ini. Barakallahu fikum alaikum, barakallahu fikum alaikum, barakallahu fikum ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala